bisnis, kaum profesional dan juga peminat bisnis dan manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat malam juga bagi pebisnis yang hadir di sini. Bagaimana bisnis Anda hari ini? Luar biasa. Selamat malam Pak Rena. Makin bersemangat ini, Ben. Makin bersemangat ya. Saya senang sekali semakin hari tamu-tamu kita pebisnis ini semakin optimis. Semakin optimis. Padahal kondisi sekarang bagaimana Pak? Kondisi sekarang menurut Bapak? Tidak bisa ditebak. Tidak bisa ditebak. Tetapi apapun yang terjadi, bisnis ini harus bergerak. Bisnis ini harus bergerak. Kalau tidak digerakkan dan kalau semuanya nanti takut semua, nanti krisis itu bukan lagi masalah ekonomi, tetapi sudah menjadi masalah psikologi sosial. Masalah psikologi. Tidak ada yang mau bergerak. Betul. Saya waktu itu nemu kartu Pak. Saya menemukan kartu judulnya Cita-Cita. Mau saya bacakan. Ini ada kata-kata yang bagus sekali ya. Cita-cita yang tinggi tidak menjamin seseorang dapat meraih kesuksesan. Sebel ya Pak ya. Iya. Ternyata. Cuman digantungin saja kali itu. Tapi seseorang yang sukses pasti memiliki cita-cita yang tinggi. Jadi semua itu berawal dari keinginan Pak. Dari cita-cita. Cita-cita. Tapi itu nggak cukup mungkin Pak ya. Kita tidak cukup ya. Apalagi Pak selain cita-cita selanjutnya untuk mewujudkannya itu kita perlu apa Pak? Perlu effort, usaha. Usaha. Perlu usaha. Dan yang ketiga tentu saja jangan menyembunyikan bakat-bakat yang sudah kita miliki. Jangan dimatikan. Jangan dimatikan. Mungkin kalau nggak tahu gimana Pak? Harus ada yang kasih tahu mungkin. Harus ada yang memberi motivasi. Harus ada yang memberi motivasi. Harus ada yang memberi inspirasi. Nah, saya bawa buku juga lagi, Pak. Oh, ini salah satu yang akan memberi inspirasi. Anda yang sedang memberi buku pada saya, terima kasih. Ya, saya dapat buku terus ini. Ya. Ini ada ditulis oleh King of Motivation dari Australia. Ya, namanya dia ini Paul Hanna. Dia bilang katanya you can do it. Ayo, kamu bisa. You can do it. Gitu ya Pak, mungkin dalam bahasa Indonesia. Semacam itulah ya. Jadi kalau orang yang cacat saja bisa berhasil, kenapa orang yang sehat tidak bisa? Gitu. Jadi masalahnya seringkali itu adanya di dalam mindset kita, cara kita berpikir. Kita selalu dididik untuk jadi karyawan. Untuk jadi karyawan. Ya, bekerja. Bekerja terus ya. Mencari aman. Cari aman, rasa aman. Lama-lama kamu udah ngerti jadi sekarang. Apa yang saya ucapkan kamu udah tahu jadinya. Terima kasih. Nah, di sini juga ada sukses, Fan. Ada sukses di sini ya. Dia bilang katanya gini, if you think you will lose, you are lost. Kalau Anda berpikir Anda akan gagal. Pasti deh gagal. Ya. For out of the world we find success begins with a person's will. Sukses selalu dimulai dengan keinginan seseorang, ya, effort, ya, ada sesuatu yang menggerakkan dalam diri kita. It's all in the state of mind. Semuanya adanya di dalam cara kita berpikir. Oke. Ya, nah berkaitan dengan yang ngasih kartu saya juga hari ini, Fen. Oh iya, siapakah ya? dia? Ini kalau kita lihat di toko-toko buku sekarang ya, di banyak tempat itu ada kartu-kartu yang memberi semangat, spirit. Ya. Juga kartu-kartu cinta tentunya, ya cinta itu penting sekali. Seperti yang ini juga, ya. Saya bacakan satu lagi di sini. Buatmu sahabatku. Wah, asik judulnya aja udah keren kan? Ya. Buatmu sahabatku. Di antara kita pernah ada cerita yang tak mungkin bisa terlukakan, rapi terukir, indah di hati. Walau kini tak ada lagi rasa cinta di hati kita berdua, aku tetap sahabatmu, sama seperti dulu. Dari bekas pacar nih Pak kayaknya. Bukan. Ya. Saya berjanji tidak dapat ini dari bekas pacar saya. Masa? Ya, karena dia sudah jadi istri saya sekarang. Ya. Nah, ini yang menarik ya. Yeah. Kenapa di bawah buku You Can Do It? Tamu kita malam hari ini pendidikannya hanya sekolah dasar. Hanya sekolah dasar. Ya. Tapi dia bisa merubah dunia dan selalu dia katakan, saya hanya sekolah dasar. Selalu dikatakan kemana-mana tanpa malu-malu. Dan selalu saya katakan, orang-orang seperti itu sudah jadi dia. Sudah jadi, self-esteemnya keluar. Daripada orang yang mengelambungkan dirinya terus-menerus, tetapi sebetulnya tidak sebesar itu. Nah, dia mengakui pendidikannya, tetapi dia berani mencoba. Dia pernah ketika itu, dia bilang katanya ibunya selalu bikin kue. Dan kalau dia dengar suara mesin kue itu sangat menyedihkan bagi dia, karena masa lalu seperti itu. Kemudian ketika dia harus pindah ke Jakarta, dia buka kursus kungfu.
Kursus kungfu. Kungfu. Dia rupanya punyanya waktu itu cuma kungfu, Van. Iya. Ilmu Bakat kungfu. itu tadi ya? Bakat itu ya. Tapi person's will, dia punya will di situ. Ketika kemudian dia pikir saya harus melakukan sesuatu, dia pindah lagi, dia melompat. Dia keluar negeri, Van. Keluar negeri? Ke Hong Kong dia pergi, ke Taiwan, ke Hong Kong. Belajar kungfu? Bukan. Oh enggak. Dia mau jadi bintang film. Oh, bagus. Ya, jadi bintang film dia. Ya. Nah, kemudian setelah itu dia jadi bintang film, memainkan film, dapat kontrak di luar negeri. Oh, dapat, berhasil. Dan setelah itu dia kembali ke Indonesia dan dia mengembangkan bisnis macam-macam, termasuk yang bikin kartu ini tadi. Oke, saya kira kita akan kedatangan tamu seorang bintang film Hong Kong. Betul, mantan. Pebisnis di rumah, Anda tentu penasaran siapa tamu kita malam ini. Segera saksikan, tapi setelah kegiatan rekan-rekan kita berbisnis yang satu ini dulu. Selamat malam pebisnis, kaum profesional dan juga peminat bisnis dan manajemen. Kalau tadi di akhir segmen yang sebelumnya saya sudah memberikan sedikit penasaran ya Pak. Bahwa tamu kita malam ini adalah seorang mantan bintang film layar laga Hong Kong. Yeah. Oke. Siapakah dia? Dia adalah Bapak Andri Wongso. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Andri. Tapi betul ya Pak ya, Bapak dulu pernah jadi bintang film di Hong Kong? Betul. Betul? Betul. Berapa tahun Pak? Ya itu dekade tahun 80-an. Tahun 80-an. Dikontrak oleh perusahaan Etna Film Hong Kong, main film di Taiwan. Oh, di Taiwan. Di Taiwan. Bukan di Hong Kong. 3 tahun. Itu sebagai pemeran utama, pembantu atau? Peran pembantu. Tetapi proses untuk menjadi pemain film ini yang bukan mudah, sulit sekali. Penuh dengan ketidakpercayaan orang lain, tapi melalui semangat perjuangan dan keyakinan, akhirnya diterima juga sebagai bintang film. Oh, tapi sebenarnya cita-citanya Pak Andri ini apa sih Pak dulu? Gimana cita-cita ya orang miskin? Oh gitu. Orang Saya miskin. lahir Seberapa miskin? Anda bisa ceritakan kepada yang lain, barangkali mereka yang sekarang sedang berada pada posisi seperti itu, barangkali bisa juga nanti memikirkan someday, suatu ketika Anda bisa menjadi seperti Pak Andri. Bisa diceritakan situasi seperti apa yang dihadapi pada masa itu? Ya seingat saya tahun 65 saja lah. Pada tahun 65 saya waktu itu umur 22 tahun. Ya. Awet muda dong. Sorry. Tahun 65 umur 11 tahun. Oh, 11 tahun. Jauh sekali. Jauh banget loh Pak. Kalau 22 tahun udah seperti bapak-bapak kita yang lain. Umur 11 tahun, waktu itu karena perubahan politik, sekolahan ditutup. Sekolah ditutup. Sehingga kami yang waktu itu sekolah di sekolahan tersebut tidak bisa ikut sekolah lagi. Nah sejak saat itu sudah harus membantu orang tua untuk berjualan kue. Jualan kue? Iya, karena kedua orang tua saya berjualan kue di kantin sekolah. Di kantin sekolah? Nah kalau sekolah itu kan ditutup, waktu itu sekolah Mandarin. Jadi ditutup, nah sejak itu sudah tidak bisa sekolah. Jadi saya gelarnya waktu itu SDTT. SDTT. Sekolah Dasar Tidak Tamat. Tidak tamat. Baru lagi tuh Pak. Dari sana mulai jual kue. Jual kue ke pasar. Pakai? Bukan. Ya, bawa keranjang gitu. Bawa keranjang? Ya. Tapi apa yang ditunjukkan oleh kedua orang tua saya, khususnya ibu saya, luar biasa. Tidak pernah mengeluh kondisi yang ya miskin. Karena apa? Satu rumah kita tinggal 5 orang. 5 orang satu rumah? Ya kita 3 saudara tuh, saya, kakak saya, dan adik saya. Ibu saya dan ayah saya. Itu pun kontrak. Rumahnya setengah gedek, setengah tembok. Tapi sikap orang tua ini luar biasa. Tidak pernah mengeluh. Tidak seperti sekarang, kalau bisa utang bank nggak usah bayar. Oh, gitu. Jadi tidak, yang ditunjukkan adalah kerja keras kepada anaknya. Dan secara tidak sadar mempengaruhi mental. Nah pernah saya katakan di beberapa pertemuan, selalu saya ingatkan kepada saya. Jadi kalau saya mendengar orang tua saya numbuk, bukan seperti tadi pembukaan Pak Renal bilang mesin, bukan mesin. Bukan Pak. mesin ya, numbuk. Numbuk. Tepung. Di bahasa Jawa itu pohung. Apa itu? Singkong ya? Oh, singkong. Suatu hari kami turun. Mah, kita bantu. Itu jam 1, jam 2 malam udah keringatan semua. Tidak usah, tidur lagi aja. Setelah kami
saya merasa berhasil. Saya baru tahu itu. Itu luar biasa kasih orang tua kepada anaknya. Dan semangat yang ditunjukkan ini yang mempengaruhi kita semua. Harus bagaimana menghadapi kehidupan ini dengan tegar. Dan di samping kami diajarkan menghadapi kehidupan ini dengan keras, dengan tegar, juga kita diberikan kesempatan untuk ikut-ikut olahraga. Nah, yang paling saya senang adalah olahraga kungfu. Nah, dari kungfu ini membentuk karakter saya. Apa itu artinya sebuah kemauan, keyakinan, konsekuen, ya, kepercayaan diri, tanggung jawab. Nah, kelompok ini yang memengaruhi sifat-sifat seperti ini memengaruhi saya untuk kedepannya bagaimana menghadapi kehidupan ini dengan tegar dan berani. Oke, jadi harus belajar kungfu. Kemudian ke Jakarta. Kapan Kemudian ke Jakarta. Tahun berapa itu? Tahun 76. Nah, itu waktu umur 22 tahun. Oh, itu 22 tahun ya. Diantar oleh kedua orang tua. Sambil nangis di terminal bis. Di terminal sambil nangis dikasih oleh satu botol kopi sama lemper. Lalu sambil nangis mungkin merasa anaknya segera akan berhasil gitu ya. Di dalam perjalanan bis saya juga ikut nangis. Dalam perjalanan saya tanya, dengan apa saya merubah kehidupan ini? Dengan apa? SDTT, sekolah dasar tidak tamat, koran tidak pernah hadir di rumah, telepon tidak pernah berdering karena nggak ada telepon. Dan pengalaman hampir minim. Di dalam bis saya tanya, dengan apa saya merubah? Terus itu muncul dalam pikiran. Ya ada suara, karena ada kekuatan suara, ya ada suara balik. Terus apa? Dengan menghadapi aja, dihadapi dengan secara jujur dan siap menghadapi apa saja di depan. Oke, itu bukan. Saya kalau dengar Pak Andri Wongso ini bercerita, saya tidak heran bahwa kartu-kartunya begitu puitis ya Pak. Tapi begitu memberikan spirit. Begitu memberikan spirit dan juga inspirasi. Nah, berikut ini kita akan teruskan berbincangan, tapi ada baiknya Anda saksikan dulu kegiatan rekan-rekan Anda yang satu ini dulu. Pebisnis masih di Solusi Renal Kasali dan saya masih ditemani Bapak Andri Wongso. Pak, saya mau tanya, setelah Bapak pulang lagi ke Indonesia dari Taiwan, kenapa Bapak tidak meneruskan menjadi bintang film? Oh iya, karena kontrak 3 tahun setelah habis. Jadi tidak ada niat untuk jadi bintang film di Indonesia? Oh tidak, karena ternyata dunia film apa yang saya gambarkan itu dengan kenyataannya agak berbeda. Agak berbeda. Nah, jadi saya pikir sudah setelah 3 tahun kontrak, saya akan kembali ke Indonesia. Lalu kemudian langsung usaha di bidang ini, pembuatan kartu ucapan? Belum. Oh belum? Belum. Jadi saya pada saat di pesawat pulang ke Indonesia, saya membuat sebuah kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara. Demikian kata-kata mutiaranya. Harga sebuah kegagalan dan kesuksesan bukan dinilai dari hasil akhir, tetapi dari proses perjuangannya. Jadi mungkin pada saat itu teman-teman bisa mengatakan saya tidak sukses di film, ya. Dalam hati saya terserah. Mau 100.000 orang mengatakan saya tidak gagal di film, itu urusan Anda. Bagi saya telah sukses karena dari seorang pelayan toko punya satu imajinasi, punya keyakinan bisa masuk ke dunia film, menjadi bintang film Hongkong. Lewat satu perjuangan yang luar biasa, akhirnya saya jadi bintang film. Maka saya mengilhami, saya bukan dunia saya di film. Tapi saya pikir, jika saya mampu menggunakan semangat dari proses perjuangan dari seorang pelayan toko bisa menjadi kenyataan sebagai seorang bintang film, proses perjuangan ini berarti semangat. Kalau saya mampu menggunakan semangat ini untuk di bidang bisnis yang cocok dengan saya yakin saya akan sukses. Nah, kekuatan ini yang menguatkan saya, sehingga saya berani menghadapi apa-apa. Suatu hari. Pada suatu hari. Waktu di kos ini. Tempat kos. Satu kos saya 2 orang isinya. Itu ada teman secara tidak sadar menyontek. Bukan. Tulisan kata-kata mutiara saya. Yang saya sering tulis tentang penderitaan kehidupan ini. Saya tulis di buku harian. Saya mikir. Ada yang ngintip di buku itu? Nyuri ambil. Tulis. Nyuri tulis. Jadi saya tanya buat apa?
dalam pengertian saya, kalau ada orang mau nulis kata-kata mutiara itu, berarti orang lain juga mungkin perlu. Nah, di situ langsung pikir, saya mau bikin kartu. Kartu ucapan kata-kata mutiara. Tapi waktu itu tidak punya modal. Tapi kekuatan pikiran ini saya sudah mempunyai keyakinan bahwa saya pasti sukses di bidang kartu ini. Cari merek dulu. Kalau nggak punya modal, langkah pertamanya dari mana? Saya pasang iklan, kan saya termasuk guru kungfu. Oh, guru kungfu. Cari murid. Pulang cari murid, pasang iklan di sebuah koran Sinar Harapan. Untuk mencari murid bikin murid privat. Kursus kungfu. Bukan, ya sudah ada dulu kan sudah ada. Pulang ini untuk privat, latihan privat. Dari 1 minggu latihan ngajar mereka 1 minggu 2 kali, 4 kali, sampai 16 kali saya ngajar. Untuk kumpulkan uang ini untuk bikin kartu. Nah, kartu tahun 85 Harvest berdiri. Cetak sendiri? Bukan, Pak. Bukan. Ke teman-teman semua. Ke teman-teman. Ya, desainnya dari Anda? Desain dari saya. Jadi kata-kata juga dari saya. Kata-kata motivasi. Nah, dari sana banyak sekali teman-teman yang mengatakan, apa bisa nih? Dalam hati saya, pasti bisa. Pasti sukses. Nah, banyak orang yang mengatakan, tidak bisa, tidak bisa, nggak masalah. Jadi dari mulai di tempat kos itu, ya saya direkturnya, pelayannya, tukang angkat barang juga, penagihan juga, jalan sendiri. Dapat duit sendiri? Dapat duit sendiri. Yeah. Jadi tolak kiri kanan, banyak tolakan pertama kali. Tapi nggak jadi masalah. Suatu hari ada 1 toko yang mau. Dalam pengertian saya, kalau ada 1 toko, berarti ada 2 toko. Tapi 1 toko pertama, kita tunggu sambil latihan kungfu, ngajar kungfu, pulang nunggu. Tidak ada yang beli, down, semangat lagi, down lagi, semangat. Terus tanya, jangan khawatir Andri, pasti sukses, pasti sukses. Dalam kondisi seperti itu setiap hari perang. 1 hari tidak laku, besok ngajar tunggu lagi, ngajar tunggu lagi. Lama-lama ada juga yang beli kartu. Tambah semangat, saya pasti bisa. Dan sejak itu saya sudah mulai masuk keluar toko buku. Saat itu mulai lebih banyak gila buku. Sekarang sudah 16 tahun berdiri. Tidak pernah 1 hari ketinggalan buku. Karena saya merasa SDTT, sekolah dasar tidak tamat. Jadi bagaimana caranya? Ya mengisi. Karena dalam pengertian saya, setiap orang bisa menjadi guru bagi kita. Setiap orang bisa. Setiap orang lain, setiap orang bisa menjadi guru bagi kita. Ini sangat optimis. Setiap apa kejadiannya pasti diambil 1 inti. Iya. 1 inti penting. Ada renungan yang selalu kembali dalam jiwa dan pikiran kita. Dan kita berbicara dengan seseorang yang ada dalam diri kita sendiri sebetulnya. Itu sebenarnya yang disebut bahwa pengalaman adalah guru yang paling berharga. Tapi sama aja seperti sekolah, kalau kita ada guru tidak mendengarkan, percuma juga kan. Nah, Pak Andri ini pengalamannya betul-betul disimak dan diambil intisarinya. Bukan main. Ada yang mau bertanya dengan Pak Andri? Saya beri kesempatan. Saya ingin menanyakan ke Pak Andri, apa yang paling sulit Pak Andri untuk menjaga semangat dan motivasi dikala bisnis kita naik dan turun? Apa yang paling sulit yang Bapak rasakan sehingga kita bisa share bersama? Kedua, bagaimana selain semangat Bapak menjaga kiat bisnis Bapak dari misalnya kemajuan teknologi, printing sehingga orang bisa mencetak sendiri kartunya, dari pesaing misalnya dari Hallmark. Kemudian yang ketiga menjaga atau mengetahui tren motivasi dan semangat masyarakat yang Bapak tuju untuk kartu-kartu Bapak. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Ya, untuk menjaga semangat itu tadi, yang ditakuti adalah kemanjaan. Kemanjaan. Biasanya kalau kita udah mencapai tingkat tertentu kan manja. Jadi saya harus mengingatkan saya, pernah miskin, pernah menderita. Jadi kekuatan semangat seperti itu yang harus saya jaga. Kalau tidak, saya akan turun. Jadi saya ingat sebuah kata-kata mutiara mengatakan, jika Anda lunak kepada diri Anda, hidup Anda akan keras. Tetapi jika Anda keras terhadap diri Anda, hidup akan lunak. Dengan mengingatkan seperti itu, saya harus tahu, tanpa saya jaga dengan baik semangat itu, pasti akan turun kok itu. Karena itu hukum universal. Kalau kita malas, akan turun. Nah, mengenai tren tadi, tentang motivasi, kita pencipta tren, bukan tunggu orang lain. Kita menciptakan tren itu sendiri. Maka
sekarang ini kita pisah antara kata-kata mutiara yang bernada cinta dengan kata-kata mutiara yang bernada motivasi. Dan saya nggak takut saingan, karena sampai hari ini belum ada perusahaan satupun yang dapat menyaingi kartu Mutiara Harvest ini. Tidak ada saingan. Bukan berarti saya tidak takut, silakan siapa yang berani bikin, silakan. Untungnya saya ini diberi kelebihan, yaitu pencipta kata-kata Mutiara Cinta ini mantan pacar saya. Oh. Ada di sini orangnya? Ada di sini. Ada di sini. Apa mau ditampilkan? Jadi itu saya dengan demikian kita bermain fair. Siapa yang bagus, siapa yang berkarya, siapa yang selamat, dia menang. Tapi sorry, saya juga siap untuk maju, siap untuk tidak dikalahkan. Mari sama-sama bersaing dengan baik. Begitu. Seandainya nanti tim ini sudah semakin tua, kata-katanya sudah tidak lagi cocok untuk generasi yang lebih muda, apakah juga diperlukan orang-orang baru untuk menulis kartu-kartu ini? Apakah diperlukan tim yang lain? Oh pasti Pak, karena kami telah membuka sebuah klub namanya Harvest Fans Club. Harvest Fans Club. Jadi itu kumpulan jadi anak-anak remaja yang penggemar Harvest. Banyak sekali itu, puluhan ribu orang. Puluhan ribu jadi orang? Kami sering adakan seminar kecil, pertemuan-pertemuan lewat majalah, gabung dengan mereka, bikin lomba cipta kata-kata indah. Jadi nggak mungkin habis, karena itu muter terus. Apalagi masalah cinta, tidak akan habis orang. Selalu senang bercinta. Kayak judul film Indonesia gitu Pak ya, nggak habis-habis tema cinta. Tidak akan itu, habis Pak, soal itu. cinta. Tapi ngomong-ngomong soal tadi semangat itu yang penting. Lalu Bapak menyinggung tadi masalah pendidikan. Bapak sadar bahwa Bapak SDTT, maka perlu digali. Tapi menurut Bapak sendiri, di antara dua ini, apakah ini saling melengkapi atau ada yang lebih penting satu yang mana lainnya? Antara pendidikan dengan semangat mental ini tadi. Oh iya. Dalam menjadi pengusaha. Iya. Saya pikir sejogjanya, bukan sesolonya ya. Seharusnya. Sejogjanya. Seharusnya dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Contoh saya sadar SDTT. Saya tidak mungkin suruh anak-anak saya bilang, ini orang tua papamu. SDTT bisa sukses, karena nggak usah sekolah semua. Nah, ini kan orang tua yang bodoh. Tapi saya harus ajarkan mereka, tetap itu penting sekali, nilai pendidikan itu nomor satu. Ya, cuman akhir-akhir ini ya saya sering kan diundang di universitas, ya di beberapa perusahaan, termasuk AMEK, ya, termasuk di olahraga, ya. Itu banyak melihat kurang berani mencoba. Kurang berani mencoba. Oke, ini satu topik yang harus kita bahas nih. Kurang berani mencoba tapi arahnya ke Pak Renal. Tapi setelah kegiatan bisnis yang berikut ini dulu. Ya, pebisnis, kembali lagi kita di Solusi Renal Kasali. Kalau tadi Pak Andri Wongso sudah melemparkan suatu permasalahan bahwa banyak orang-orang yang tidak berani mencoba, Pak Renal. Mungkin kita bisa kembali ke pembicaraan kita di awal tadi ya. Ada keinginan, tapi harus ada usaha. Tapi di situ ada satu hal yang penting, mental Pak Renal. Betul Pak Renal? Ya, gitu. Betul. Kita rata-rata memiliki penilaian tentang diri kita masing-masing. Dan seringkali kita membuat diri kita itu menjadi lebih ruwet daripada nilai yang sesungguhnya. Jadi kalau di dalam konsep psikologi itu ada yang disebut self-concept. Yaitu bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Self kita sendiri. Nah ini kalau Anda menilai diri Anda terlalu jauh. Dan Anda menilai diri Anda jauh lebih hebat daripada kemampuan Anda. Dan Anda kemudian memaksakan agar orang lain menilai Anda hebat. Anda tidak akan pernah sampai ke sana. Selain Anda membangunnya secara perlahan-lahan. Karena kehebatan itu tidak mungkin dibangun dalam satu tetapi dibangun bertahap dari waktu ke waktu. Saya kebetulan membawa suatu kata-kata yang ditulis oleh seseorang. Pak Andri, mohon saya diberi kesempatan untuk menyampaikannya. Bekas pacar juga Pak? Bukan, ini ditulis oleh seorang narapidana yang akan menjalani hukuman mati. Jadi pada waktu dia akan menjalani hukuman mati, kemudian dia diberikan makan yang banyak malamnya, ditanya apa harapannya, kemudian setelah itu dia menjalani hukuman mati, tapi besoknya ketika kamarnya dibersihkan, itu ada seorang petugas menemukan tulisan, yaitu judulnya adalah Man in the Mirror.
ya, Man in the Mirror. Dan itu juga pernah menjadi judul lagunya Michael Jackson. Ya, jadi tapi ini adalah mungkin agak sedikit versinya agak sedikit berbeda. Man in the Mirror itu artinya kalau kita melihat seseorang di kaca, ya. Ini kalau kata man itu jangan asumsikan ini laki-laki, karena ketika beberapa 10-20 tahun yang lalu di setiap buku teks itu kalau kita bicara tentang a human being atau a person itu selalu disebutnya man di sana. Tapi ini man in the mirror adalah seseorang yang kita ajak bicara di depan kaca, yang tidak lain adalah diri kita sendiri yang kita lihat dari sisi yang lain. Jadi kita melihat ada orang lain di sana dan kita mengajak bicara diri kita sendiri. Diri kita ini juga diajak bicara oleh orang lain dan orang lain melihat kita pada satu sisi yang lain. Nah, di dalam satu puisi yang dia tulis ini, dia bilang begini. Jika Anda berjuang mendapatkan apa yang Anda mau, dan dunia membuat Anda menjadi raja sehari, pergilah ke kaca dan tataplah diri Anda. Dengarkan apa yang dikatakan orang dalam kaca tersebut. Ia bukanlah bapak, ibu, atau istri yang harus selalu berpihak kepada Anda. Orang yang sangat berpengaruh terhadap diri Anda adalah orang yang menatap Anda di kaca tersebut. Ia adalah orang yang harus Anda layani, yang lain masa bodoh. Karena ia dan Anda yang menjalaninya sampai akhir. Dan Anda telah berhasil melalui ujian terberat dan paling berbahaya jika Anda dan orang di dalam kaca tersebut berhasil menjadi teman. Anda bisa saja menipu seluruh dunia serta membuat semua orang bertepuk tangan. Namun, yang Anda dapatkan hanyalah sakit hati dan air mata jika Anda menipu orang di dalam kaca tersebut. Malam ini Pak Rena, saya banyak sekali disuguhi dengan kata-kata yang begitu dalam gitu Pak. Dalam. Kata-kata ini bisa membangkitkan kita semua. Ya. Seseorang bisa dibunuh hanya dengan kata-kata, Fen. Bisa Pak? Bisa. Bakar. Semangatnya bisa dibunuh dengan kata-kata. Bunuh. Iya. Ya. Dan sebagainya. Demikian pula seorang bisa dibangkitkan dengan kata-kata. Oke. Dan tentu saja tadi kita dengarkan Pak Andri bilang sebelum berangkat ke Jakarta, apa kata-katanya tadi? Jadi apa saya? Iya. Bisa jadi dengan atau apa? tidak? Dengan apa saya merubah hidup Dengan ini? apa saya merubah hidup saya? Tapi man in the mirror itu berbicara. Lakukan saja. Hadapi saja. Lakukan saja. Ketika orang di depan kaca itu berbicara kepada Pak Andri dan menjadi teman, dia sudah mendapatkan sukses sebetulnya. Seimbang antara apa yang dia tanyakan dengan jawaban yang diberikan. Tetapi setiap kali kita bilang, kita orang besar, kita orang sukses. Tapi orang yang di depan kaca itu mengatakan, tidak, you are nothing. Yang ada adalah keraguan-raguan setiap kali kita memulai sesuatu. Setiap kali kita mulai sesuatu. Ketika saya mengambil program doktoral saya berangkat ke Amerika, tidak seorang pun di sekitar saya yang percaya bahwa saya bisa menyelesaikan program seperti itu. Dan ketika saya berangkat ke sana, saya pun berpikir seperti itu. Saya hanya melakukannya saja. Saya jalani. Saya coba mengakumulasikannya secara sedikit demi sedikit. Dan alhamdulillah kita berhasil mendapatkannya setelah kita mengakumulasikannya secara sedikit demi sedikit. Jadi tidak mungkin kita mencapai sesuatu yang langsung berada di atas gunung sana, itu tidak mungkin. Iya. Jadi berani mencoba, tapi tentu penuh dengan perhitungan. Artinya kita pertama-tama itu adanya di sini persoalan kita. Our states of mind. Jadi kalau mencapai gunung kita berpikir, wah tinggi banget. Naik apa ke sana ya? Susah kayaknya, capek, harus bawa perbekalan ini, bawa minum, bawa kompor, itu nggak nyampe-nyampe itu. Nggak nyampe-nyampe. Tapi tetap harus berhitung. Kita harus gunakan pengetahuan. Kita harus gunakan informasi. Itu, pendidikan itu tadi yang penting. Tetap penting hal seperti itu. Kita tanyakan pada orang-orang sekitar kita. Kita maju perlahan-lahan, jangan sekaligus tentunya. Gitu. Ya. Nah sekarang, tadi kan hadapi saja. Saya jadi teringat buku Pak Renal tadi, Just Do It. Just Do It, ya. Oke. You can do it. You can do it. Jadi sebetulnya kalau saya bisa katakan pebisnis yang hadir di sini pun gitu. Sama seperti kita ini adalah ibu guru. Kalau di dalam pikirannya itu tidak ada semangat, tidak ada keinginan untuk mencoba, ya sama aja gitu Pak ya istilahnya. Iya. Jadi saya kira intinya pada itu. Tetapi juga yang realistis lah. Yang realistis bagaimana ya, maksudnya? Kalau misalnya kita tahu bahwa misalnya Anda mau bikin pesawat terbang. Iya.
Tapi mulainya langsung membuat pesawat terbang yang tidak jadi-jadi. Oh, harusnya? Ya, harus ada eksperimen secara bertahap. Ya. Pengalaman, berguru kepada orang lain, ya. Proses itu yang tadi dikatakan oleh Pak Andri, proses. Dalam proses, Anda tidak bisa langsung jadi. Apalagi di zaman sekarang kalau membuat pesawat terbang, barangkali kita hanya menyumbang satu bagian dari pesawat itu saja, bukan keseluruhan dari pesawat terbang itu sendiri. Barangkali kita sudah mampu melakukan membuat sayapnya saja, itu sudah merupakan satu keberhasilan sebetulnya. Oke. Sekarang kembali lagi ke Pak Andri Wongso. Apakah sekarang Bapak masih terjun langsung membuat kata-kata mutiara atau lebih seperti kalau sudah jadi pengusaha dengan sistemnya kan? Iya. Apa jadi saya kalau kata-kata mutiara motivasi saya yang bikin. Motivasi masih tetap Bapak yang bikin. Lalu ide-ide untuk desain saya masih, tapi saya dibantu oleh ya minimal 6 orang ahli komputer semua. Yang ini akan melahirkan, yang akan mengaplikasikan ide saya. Gitu. Jadi tetap saya masih aktif di sana. Anda sudah punya berapa orang karyawan sekarang? Ya ratusan. Ratusan? Ya, ratusan ya. Seberapa jauh Anda melihat krisis ekonomi yang sekarang sedang terjadi sangat mengganggu motivasi bagi kami, bagi saya sendiri, suatu kesempatan yang bagus justru. Karena 3 tahun terakhir ini justru perusahaan besar di Amerika seperti Warner Bros dengan produk yang baru seperti Powerpuff Girl cari ke kita. Dari Sanrio Jepang juga kita yang pegang license-nya. Apa yang Anda kerjakan apa dari paper product? Oh, jadi Anda merambah ke bisnis yang lain, paper product. Paper product itu jadi yang kita kerjakan sekarang tidak hanya kartu ucapan, sudah ratusan desain. Jadi produk-produk luar negeri yang kita pegang license adalah salah satunya dari Warner Bros, dari Sanrio, dari Jepang Bob Dog, dari Hong Kong, dari Prancis yang Smiley. Itu banyak sekali yang dipercayakan kita justru pada saat 3 tahun yang terakhir ini. Makin kondisi krisis, makin bagus perusahaan kita. Karena jaringannya cukup kuat, produknya tetap inovatif terus. Sehingga ini yang menguatkan kita. Bukan main, dengan pendidikan yang Anda miliki seperti itu, bagaimana Anda membangun, memanage karyawan yang jumlahnya sebanyak ini? Saya kira ini membutuhkan kepemimpinan, leadership yang by proses juga. Ya, jadi kami anggap mereka ini satu aset yang sama-sama kita bangun. Jadi bukan alat, tapi satu proses. Ya mungkin suatu saat kan bisa cek kenal dengan mereka, bebas saja siapa saya gitu. Oke, kita dan mereka juga mengembangkan usaha. Baik, sebentar lagi kita akan menuju lebih banyak lagi ke Pak Reynald Kasali tentang bagaimana sebetulnya untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses itu seperti apa. Tapi setelah kegiatan yang satu ini, dan saya akan mempersilahkan bapak-bapak untuk menunggu dulu. Silahkan minum air mineralnya. Ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, pebisnis, kaum profesional dan juga peminat bisnis dan manajemen, kita kembali lagi dan masih akan berbincang-bincang. Sedikit nih Pak ya, saya mau tanya untuk Pak Andri Wongso. Kalau tadi saya tanya, sekarang sudah membangun kerajaan kartunya untuk memotivasi melalui kartu. Apakah ada hal lain yang digunakan untuk memotivasi orang lain selain melalui kartu? Oh ada. Apa itu Pak? Ya kebetulan kami lewat bisnis kita juga MLM ya, Forever Young. Oh Forever Young. Waduh. Pak Andri ini dahsyat sekali ya, supporternya tuh kayaknya memberi semangat. Di mana bisnis Forever Young ini atau MLM ini membutuhkan motivasi. Dan apalagi target market itu adalah menengah bawah. Dan ini yang kita butuhkan bangsa kita adalah mentalitas. Mentalitas berjuang, mentalitas positif. Dari sana kami berjuang, keliling dari satu kota ke kota yang lain. Nah dari keliling ini banyak sekali ketemu orang. Antara lain dikenalkan dari pemain bulu tangkis. Pemain bulu tangkis. Hendrawan yang akan jatuh. Yang akan di out lah. Ketemu saya melalui suntikan motivasi, akhirnya dia juga bisa bangkit, bahkan peraih
Olimpiade perak untuk Indonesia. Iya, betul. Dan dari sana banyak sekali yang tahu. Akhirnya saya juga keliling dari satu universitas ke universitas yang lain, dari perusahaan ke perusahaan lain. Akhirnya saya mendirikan sebuah motivasi training yang saya namakan ini AW. AW. Ujung tombaknya Bapak sendiri? Iya, saya sendiri. Dengan judul motonya Success is my right. Success is my right. My right. Hak saya. Sukses itu adalah hak saya. Hak saya. Jadi dengan kata-kata mutiara, sukses bukan milik orang-orang tertentu. Sukses milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati. Tentunya saya harapkan untuk sekelas saya, SDTT, tidak usah pesimis kehidupan ini. Kita punya hak untuk sukses. Maka harus dirombak sikap pikirnya ini. Saya pikir nomor satu yang penting adalah sikap mental positif terhadap pandangan kepada sukses. Nah, sekarang tadi Bapak bilang bahwa ujung tombaknya adalah Bapak. Bapak ada rencana nggak untuk men-training orang lain untuk menjadi motivator? Kalau di MLM kita, Forever Young, banyak sekali. Banyak sekali. Karena nggak mungkin kita harus jalan sendiri. Harus makin banyak orang untuk mempengaruhi. Betul. Gitu. Pak Rena. Hari ini kita lebih banyak menjadi kontemplatif. Saya ya, melihat diri kita sendiri. Iya, saya jadi ikut termotivasi. Termotivasi. Ya? Jangan-jangan besok kamu jadi presenter lagi di sini. Saya mau gabung aja sih sama Pak Andre Wongso. Ya, saya kira dari semua ini tadi disampaikan sebetulnya adalah keinginan dari kita untuk keluar dari circle kita yang lama. Betul. Dan ketika kita berubah, kita harus ingat bukan cuma kita yang berubah, tetapi teman-teman kita pun berubah. Ya, seperti misalnya seekor kepompong keluar dari kepompongnya, dia berubah sudah menjadi kupu-kupu. Tapi ketika dia menjadi kupu-kupu, teman-temannya sudah berubah. Sudah ada capung di sana, sudah ada burung, dan ada anak-anak yang mengejar-ngejar kupu-kupu dan lain sebagainya. Ketika kita berubah, orang-orang sekitar kita juga pun berubah. Kondisinya berubah juga, Pak. Kondisinya berubah. Tapi semua ini harus dibangun secara bertahap. Saya teringat mahasiswa saya tugaskan untuk jualan di kaki lima. Mula-mulanya mereka bilang, well, Bapak kok jahil sih nyuruh saya di kaki lima. Itu tugas ya, Pak? Tugas. Satu kelompok. Tapi saya kasih handphone number saya. In case ada digaruk petugas, ya tidak punya KTP, telepon saya akan jemput, saya bilang. Ya. Nah terus kemudian ketika mereka jualan, orang-orang di sekitarnya bilang, Adek jualan berapa? Seminggu berapa kali? 2 kali, Pak. Sabtu Minggu. Nanti kalau misalnya hari Jumat nggak ada lagi, Senin nggak ada lagi. Orang di sana bilang jualan nggak begitu. Jualan itu harus rutin setiap hari. Ada orang lain hari ini lihat, terus besok dia baru beli. Tapi ketika dia datang lagi Anda sudah tidak ada. Lah bagaimana mereka mau beli? Belajar itu konsumen ada tahapnya. Dan inilah kita membangun komunitas konsumen kita secara bertahap perlahan-lahan. Oke. Ya, sekarang ada yang mau bertanya? Secara bertahap aja. Silakan, Pak. Terima kasih. Ya. Saya akan nanya ke Bapak Renat Ghazali. Tadi Bapak mengatakan di awal, bagian awal, bahwa dalam usaha perlu effort dan juga dikatakan perlu mental. Bagaimana Bapak bisa memberikan kiat-kiat khusus memadukan keduanya di dalam dunia usaha ini? Terima kasih. Terima kasih. Ya, ini persoalannya adalah satu, adakah orang di sekitar kita yang memberikan semangat kepada kita untuk melakukan hal itu? Dalam hal ini, saya sudah menemukan banyak sekali orang yang mengatakan peranan ibu. Peranan ibu itu sangat penting, sangat mendasar. Kalau ibu tidak mau memberikan spirit dan tidak menularkan spirit itu kepada anaknya, barangkali itu akan sulit itu. Jadi peranan ibu ketika dia memberikan satu energi kepada kita, dan dia berani melepaskan kita keluar dari kepompong kita, barangkali itu adalah sesuatu yang peranan yang sangat mendasar. Tetapi ketika kita dewasa, kita tetap harus respect kepada ibu kita. Respect itu penting terhadap ibu kita. Tetapi harap kita ingat, kita sudah memiliki komunitas baru. Kita bukan lagi seorang anak, tetapi kita telah menjadi orang dewasa. Jangan sampai setelah jadi dewasa, kita terus masih minta disusui oleh ibu kita. Jadi anak mami. Jadi anak mami. Kasihan istri kita kan. Dia telah melakukan peranan yang lain pula. Nanti kalau misalnya istrinya nggak bisa masak seperti yang diberikan oleh si ibu, kemudian dia bilang, ini belum bagus nih karena belum seperti emak gua katanya. Akhirnya yang ada adalah konflik di sekitar kita. Artinya justru kita harus diperkaya dengan adanya orang lain di sekitar kita. Ini diperkaya. Naluri suara ibu itu menjadi seperti kaset di dalam jiwa kita.
Nah ini harus menjadi energi penggerak. Dan kita harus punya effort di situ. Kalau misalnya ibu sudah memberikan energi tetapi kita tidak punya effort apa-apa, tidak melakukan apa-apa, kita selalu malu untuk melakukan, saya kira akan sulit. Anak-anak di Amerika itu terbiasa, mereka jualan lemonade, ya, semacam apa ya? Limun. Air jeruk nipis. Ya. Kadang-kadang mereka taruh di soda itu. Ya. Ditaruh di depan rumahnya di musim panas. Di musim panas. Padahal kurang mampu apa orang tuanya. Rumahnya bagus-bagus. Tapi di depan rumah. Itu si anak diajarkan jualan di depan rumah. Supaya apa? Supaya ada effort. Mengumpulkan seperak demi seperak. Sampai akhirnya kemudian jadi. Pak Puji, ya, tamu kita minggu lalu. Itu juga melakukan seperti itu. Dia kumpulkan 150.000, 250.000. Bagi Anda yang dibesarkan di keluarga yang sudah jutaan uangnya, apa sih artinya uang sebesar itu? Tapi dia kumpulkan sedikit demi sedikit, kemudian jadi besar. Intinya adalah effort tadi, berani mencoba, mau melakukannya. Ketika kita mengatakan kita malu, toh saya pikir orang lain tidak memikirkan malunya itu. Malunya itu adanya di cermin kita sendiri yang kita bawa kemana-mana begitu. Dan cermin itu adalah kita selalu biasanya melihatnya kepada ke belakang, bukan ke depan. Kenapa kita tidak berani melihat ke depan? Karena banyak persoalan yang mengikat kita di situ. Nah, disinilah mental. Nah, banyak orang-orang yang sebetulnya memiliki seperti itu, tapi tidak berani keluar dari kepompongnya. Sehingga akhirnya dia berputar-putar di sana-sana terus. Sampai kita tua, saya kira Pak Andri juga kalau pulang ke Malang, barangkali juga melihat teman-teman yang dulu lama di sana, berputar di circle situ saja. Sehingga kita bilang ini ada siklus kemiskinan yang mengikat kita. Dari dulu terus di situ. Ya, sehingga suatu ketika ada seorang pakar yang mengatakan kita ini hidup kemiskinan di Indonesia ini sudah kemiskinan struktural. Ya, kemiskinan struktural. Kita sudah terjerat di situ dalam jerat siklus kemiskinan. Jadi keluar di mana nggak bisa. Di situ terus. Padahal kita harus berani menembus batas itu. Dan disitulah saya pikir perlunya ada sentuhan-sentuhan motivasi seperti itu. Ya, dibakar semangatnya, dibuka. Kalau perlu melawan lah sekali-sekali saya pikir. Perlawanan itu harus ada untuk kemajuan. Tapi kalau Anda selalu percaya pada status quo, orang di sekitar Anda selalu mengatakan harus begini, kita jalan di tempat. Saya mencoba untuk melakukannya itu. Dan ketika saya mulai melakukannya, selalu saya ditentang, selalu saya dimusuhi. Dan mereka selalu mengatakan, Anda jalan sendiri. Iya, saya jalan sendiri karena yang lain tidak mau keluar dari kepompong itu. Kita harus melakukannya. Tapi ketika kita jadi, kita harus selalu kembalikan. Ini loh, saya sudah dapatkan ini, saya kembalikan. Anda yang sekarang meneruskannya. Jadi kita harus berani membreak istilahnya, breaking the cycle of, kemiskinan itu tadi. Siklus tadi. Ya. Dalam ya? Dalam. Hari ini saya pusing sekali, Pak. Jadi kalau nanti orang tua saya bingung ya, si Renald kok bisa ngomong begini katanya. Siapa yang ngajarin gitu. Jadi sebetulnya membangun mental itu berangkatnya seperti pendidikan ya Pak, dari rumah harus. Dari rumah dan proses. Dari rumah dan proses. Oke, tapi kalau tadi dibilang dari ibu, terus Bapak perannya apa Pak? Saya susah menjawabnya ini. Ya, masalahnya adalah seringkali bagi seorang anak laki-laki ibu yang kuat. Ibu yang kuat. Ya, ketika kita masih kecil kita rasakan ya, ibu kita tuh begitu dekat sama kita. Dia begitu merasakan. Ketika Anda sakit panas saja, Anda rasakan kan bagaimana ibu kan. Kalau anak perempuan biasanya bapak itu dekatnya sama bapak. Tapi Anda tahu kan, bapak kan bekerja di luar, sehingga hari-hari dari keseharian itu yang kita lihat adalah ibu, sosok si ibu itu. Nah, si bapak ini sebetulnya juga sebaiknya menjadi satu figur yang memberikan energi juga. Dia tidak boleh berbicara banyak, tetapi dia bisa menyampaikan pesan-pesan itu dengan memberikan contoh-contoh kehidupan. Jadi sebetulnya yang penting adalah pesannya tuh Pak ya. Pesan bahwa kita tidak boleh malu-malu, harus berani berjuang. Terus begitu Pak, kira-kira. Saya kira begitu, Fer. Jadi yang penting kalau kita mau usaha, pertama harus ada keinginan dulu Pak. Keinginan, ya. Kedua, a person's will. Ya. Person's will. Sudah itu? Yang kedua adalah usaha. Usaha. Yang ketiga dibutuhkan mental. Yang ketiga mental. Dan pengetahuan. Pengetahuan dan kemudian juga kita juga berani keluar dari lingkaran yang sudah mengikat kita. Caranya Pak, keluar dari lingkaran itu? Ada orang yang mengatakan kita perlu uang untuk keluar dari lingkaran itu. Ya. Tentu saja untuk melakukan usaha apapun dibutuhkan sesuatu modal. Modal. Ya, selalu ada modalnya. Tetapi modal itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Sekarang misalnya tamu kita pada waktu itu Pak Hadi Kartini, dia bilang sama saya pada waktu yang beberapa waktu lalu saya bawa ke kampus, mahasiswa tuh bisa jualan tanpa harus pakai modal Pak. Datang aja ke tempat saya, jualin topi saya, sana saya titipin, terserah katanya. Ya, jualin aja topi saya katanya. Ya, nanti setelah laku modalnya dikembalikan, untungnya dijadikan modal lagi.
Bapak Abdul Ghani yang pernah menjadi tamu kita, Direktur Utama Garuda Indonesia sekarang. Dia bilang, cita-cita saya sebenarnya bukan jadi karyawan, Pak. Itu accident saya jadi manajer, dia bilang. Ya. Loh kenapa? Saya orang Minang, Pak. Saya orang Padang. Saya datang ke Jakarta, saya bawa apapun, orang titip pada saya jalan sebentar, itu laku dan langsung saya dapat uang, katanya. Pak Hadi Kartini bilang sama saya merasa aneh kalau ada orang sampai mati di Indonesia atau kelaparan di Indonesia, katanya. Saya merasa aneh karena setiap kali saya bergerak selalu ada saja kesempatan untuk mendapatkan uang, katanya. Jadi itu bisa diputar untuk menjadi modal. Nah, susahnya orang Indonesia itu, bukan orang Indonesia ya, kebanyakan gitu orang-orang, mentalnya itu kalau dia sudah dapat untung, untungnya itu langsung untuk konsumsi. Jadi konsumtif, itu yang, yang disebut manja itu mungkin begitu, Pak? Ya, bukan hanya manja, Fen. Kita tidak bisa selalu mengatakan itu manja. Tapi kalau Anda berbisnis pada suatu ketika kehidupan membutuhkan kita berbagai kepentingan harus kita biayai bersama, katakanlah Anda pada satu ketika memulai itu sudah agak terlambat. Ketika harus kena PHK, tapi juga harus membayar uang kuliah anak-anak, dan sementara Anda juga mau berbisnis. Itu kan memang memerlukan modal sebetulnya. Jadi saya beberapa kali selalu mengatakan modal uang bukan yang utama, tetapi di lain pihak juga kita melihat satu kenyataan, bahwa memang diperlukan kegetiran untuk memulai. Nah, beberapa waktu yang lalu ada seorang datang pada saya, gimana Pak, saya perlu modal tidak besar nih, di bawah 50 juta rupiah. Nah sekarang ini agak sulit kita mendapatkannya. Jadi tetap bagaimanapun juga harus ada usaha-usaha menembus ini semua. Modal yang kecil selalu kita butuhkan, tetapi itu bukanlah segala-galanya. Harus bertahap. Bertahap lagi. Oke. Baik, malam ini saya merasakan banyak sekali motivasi-motivasi yang bisa kita ambil untuk meningkatkan mentalitas kita ya Pak ya. Tapi kembali lagi itu semua kembali kepada diri kita masing-masing, kepada pikiran kita masing-masing. Dengan pikiran kita bisa merubah from zero to hero. Begitu ya Pak Andri. Contohnya adalah Bapak Andri Wongso. Baik, saya terpaksa menutup perjumpaan kita malam ini dengan mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan juga motivasi yang Bapak berikan di forum ini. Juga terima kasih kepada Pak Reynald. Terima kasih Feni. Baik pebisnis kaum profesional dan juga peminat bisnis dan manajemen. Terpaksa saya harus menutup perjumpaan kita, tapi saya berjanji minggu depan saya akan kembali, kita berdua akan kembali lagi dengan bintang tamu yang tidak kalah akan memberikan motivasi bagi Anda untuk meningkatkan kewirausahaan di Indonesia. Saya Feni Rose mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.